Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang manajemen, bimbingan, dan konseling di SD. Ya, saya Soleha ingin menjelaskan apa itu manajemen, apa itu bimbingan, dan apa itu konseling di SD. Yang pertama, manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Lalu selanjutnya, bimbingan. Bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu agar ia memahami dirinya dan dunianya, sehingga dengan demikian ia dapat memanfaatkan potensi-potensinya. Selanjutnya, konseling. Konseling merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usia membantu konseling secara tatap muka dengan tujuan agar kalian dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau permasalahan khusus. Dapat disimpulkan definisi bimbingan dan konseling di SD yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli dengan cara terus-menerus dan sistematis. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen bimbingan konseling di sekolah dasar. Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah akan berjalan sesuai yang direncanakan apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu di antaranya adalah perlengkapan material yang berupa sarana fisik dan teknis. Secara garis besar, perlengkapan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan di sekolah meliputi 1. Perlengkapan untuk mengumpulkan data, 2. Perlengkapan untuk menyiapkan data, 3. Perlengkapan pelaksanaan bimbingan dan konseling, 4. Perlengkapan administrasi bimbingan dan konseling. Dalam usaha pencapaian pelaksanaan bimbingan dan konseling tersebut, maka sebuah kegiatan pengelolaan layanan bimbingan dan konseling harus terarah dengan baik dan jelas. Menurut Atmodiwiryo, ada 7 fungsi manajemen. Yang pertama, pengambilan keputusan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, staffing, dan yang keempat ada planning, yang kelima kontrol, dan 6 komunikasi, dan yang ketujuh pengarahan. Menurut Siagian menjelaskan bahwa manajemen selalu terlibat dalam kegiatan proses manajerial yang pada intinya berkisar pada penentuan tujuan dan sasaran, terus perumusan strategi, perencanaan, penentuan program kerja, pengorganisasian, penggerakan sumber daya, pemantauan kegiatan operasional, pengawasan, penilaian, dan penciptaan dan penggunaan sistem umpan balik. Manajemen bimbingan dan konseling berarti menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Penerapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, planning. Planning itu menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, ada organizing, yaitu agar program yang telah disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien, tentu saja perlu melibatkan berbagai pihak. Yang ketiga ada staffing, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme guru pembimbing, perlu diupayakan keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya, ataupun pelatihan tentang bimbingan dan konseling. Yang keempat ada motivating, yaitu melakukan upaya-upaya peningkatan motivasi terhadap kinerja pembimbing melalui
pemberian penghargaan. Dan yang kelima ada controlling, yaitu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Melalui manajemen yang baik terhadap layanan bimbingan dan konseling, maka diharapkan tercapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Devi Nurhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan tentang bimbingan dan konseling. Meskipun di tingkat sekolah-sekolah dasar banyak bimbingan dan konseling diterapkan secara optimal oleh petugas khusus yakni guru pembimbing, namun tetap diperlukan adanya struktur organisasi. Pola struktur organisasi bimbingan dan konseling di sekolah dasar yakni yang pertama, memanfaatkan guru sekolah sebagai tenaga pembimbing. Yang kedua, menggunakan seorang guru pembimbing atau konselor untuk beberapa sekolah yang terdekat. Yang ketiga, menggunakan seorang guru pembimbing atau konselor untuk setiap sekolah. Lalu, personil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah di sini sebagai penanggung jawab kegiatan, khususnya untuk kegiatan bimbingan konseling itu sendiri, seperti mengkoordinir segenap kegiatan, menyediakan sarana prasarana, lalu melakukan pengawasan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan. Lalu yang kedua ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah ini untuk membantu kepala sekolah atau menggantikan posisi kepala sekolah. Lalu yang ketiga ada komite sekolah. Komite sekolah bertugas sebagai tokoh masyarakat yang diminta untuk memberikan masukan ide dan saran agar kelancaran kegiatan bimbingan konseling di sekolah-sekolah paham dan lancar. Lalu yang keempat ada guru kelas atau konselor. Pada kegiatan bimbingan konseling di sekolah-sekolah, guru kelas merangkap sebagai konselor karena terbatasnya tenaga ahli di sekolah-sekolah, sehingga tugas dari guru kelas ini merangkap menjadi konselor. Lalu yang kelima ada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran ini sebagai tenaga ahli pengajar dalam bidang studi dan sebagai personil yang sehari-hari langsung berhubungan dengan siswa. Peran guru mata pelajaran dalam pelayanan bimbingan konseling ini adalah membantu guru kelas sebagai pembimbing konseling, lalu membantu masyarakat mengalihtangankan siswa yang membutuhkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru kelas. Saya Yulianda Arifin, saya akan menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling, di mana evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program bimbingan dan konseling baik yang sedang dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan. Dengan adanya evaluasi ini juga kita dapat mengetahui apakah program bimbingan dan konseling yang sedang dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan tersebut mencapai tidaknya keberhasilan yang diharapkan. Dengan demikian, hasil dari evaluasi ini juga dapat dijadikan patokan layak tidaknya program tersebut dilanjutkan. Adapun program bimbingan dan konseling yang dievaluasi diantaranya yang pertama, konsultasi dengan siswa individu maupun kelompok, yang kedua konsultasi dengan orang tua siswa, yang ketiga konsultasi dengan guru individu maupun kelompok, yang keempat konseling dengan siswa individu maupun kelompok, yang kelima kemajuan belajar siswa, yang keenam pengukuran minat siswa, yang ketujuh kemampuan siswa, dan yang kedelapan perilaku siswa. Tujuan evaluasi ini sendiri terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, mengetahui kemajuan program dan apakah program dapat dilaksanakan dengan baik ke depannya, dan yang terakhir yang kedua, mengetahui efektivitas layanan program bimbingan dan konseling yang telah diberikan. Secara khusus sendiri yang pertama,
meneliti secara berkala hasil pencapaian program. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan program. Yang ketiga, mengetahui program yang tidak terlaksana dan program yang membutuhkan perbaikan atau pengembangan. Yang keempat, mengetahui tingkat partisipasi dalam menunjang pelaksanaan dan keberhasilan program. Dan yang terakhir, yang kelima, mengetahui seberapa besar kontribusi layanan bimbingan dan konseling terhadap program sekolah.